Coba yang pertama kamu cek itu di channel box-nya yang di model. Itu coba visibility-nya. Ini Mas. Harusnya sih. Terus R-nya itu coba di enggak sih modelnya. Itu nggak masuk di situ. Coba tombol isolate-nya kamu pencet 2 kali. Isolate di atas. Mana Mas? Di atas di viewport, cuman di atas viewport itu kejauhan bawah lagi, di bawahnya panels, Ini itu yang panah ada kotaknya. Nah lagi nggak bisa. Chat apa ya kamu itu wolf yang geo-nya coba pencet apa di organernya geo-nya. Ini Mas. Iya, visibility-nya on. Terus coba kepalanya on juga. Misalnya ke model. Terus atribut editornya coba kamu buka. Terus kamu ke sheet ya, object display. Object display. Bawah. Ini Mas. Bawah. Oke. Itu udah benar. Coba kamu ke tab yang sebelahnya, yang head, yang ada sheet-nya. Ini. Tab. Tab sebelahnya, tabel sebelahnya itu kan head sheet, tabel sebelahnya. Tabel sebelahnya. Yang mana Mas? Sebelah kiri. Ini. Ya. Coba display. Visibility-nya on juga. Malah. Oh, itu kamu show, coba itu di atas ini lagi, di atas viewport lagi, itu ada show. Di atas viewport. Nih. Ada show, ya. Pencet. Ini Mas. Iya, diklik aja. Udah. Enggak keluar. Nggak ada keluar. Iya. Oh, itu error tuh. Coba di save, tutup aja, buka lagi main. Kayaknya error tuh. Oh, oke, siap Mas. Tak coba ya Mas. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Setelahnya Halo Bang. Iya. So, Fadil dulu, Fadil. Oh, ini Bang, Xgen Maya itu bisa diekspor ke Blender nggak? Masih dari Xgen itu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya Bang? Nggak bisa. Ya, soalnya kalau buat apa namanya? Itu lebih rapi gitu di Maya daripada Blender gitu. Tapi saya coba-coba juga nggak bisa. Jadi saya tanya kan ke Abang, jadi ternyata nggak bisa juga. Nggak bisa. Ada sih caranya, cuma advance ribet. Saya pernah cuman nggak ini sih, nggak sehat caranya. Jadi masih. Rio, apa tadi mau tanya? Ya, halo Pak. Saya mau tanya Pak, kalau apakah saat membuat sebuah spline dengan guide, passing and shaping guides itu, kita diharuskan untuk membuat UV maps dan di unfold terlebih dahulu, atau tanpa itu juga tidak masalah Pak? Dia harus bikin UV map. Jadi harus diwajibkan untuk di UV map dulu ya Pak?
Enggak wajib sih, cuman di production Wajib. biasanya kita minta di di production biasanya wajib. Makanya dibiasain aja sih, kan UV map-nya enggak. Tapi nanti akan terjadi masalah atau enggak, Pak? Masalahnya nanti kan kalau apa? Kalau nggak di-unfold. Kalau nggak di-unfold itu kalau kita bikin bulu-bulu creature itu kan dia ngambil warna dari ini ya, dari bodinya ya. Jadi kan bodinya di paint pakai unfold. Jadi isunya di situ nanti. Ya. Kita mau ngambil tekstur yang dari unfold itu nggak bisa. Satu lagi Pak, saat kita mau rebuild dengan Guide Tools, sebaiknya dalam keadaan sebelum dinormalis atau sesudah dinormalis ya Pak? Biasanya di rebuild dulu baru dinormalize. Sebaiknya saat akan menormalis itu seleksi per layer atau per objek dari sebelahnya ya Pak? Dan juga atau sehabis dibentuk sesuai yang diinginkan, objek dari sebelahnya itu kita langsung saja menormalisnya Pak? Normalize kan guide kan ya, bukan spline ya. Iya. Oke. Bagusnya sih semua itu di-select aja semua. Semua ya Pak? Di-select semua. Select semua. Jadi selesaikan dahulu, dinormalis demikian, baru di-normalize. Di-rebuild dulu baru di-normalize. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak, itu aja Pak. Oke. Ada lagi? Pak, kalau exchange itu bisa di convert ke polygon nggak ya? Bisa sih. Di generate. Bentar ya. Di generate ini ada tombolnya convert interactive room, convert exchange primitive to polygon yang di sini. Generate, convert to polygon. Cuman ada step-step lagi sih kalau misalnya mau case-nya buat convert ke polygon itu ada step-stepnya lagi. Cuman stepnya agak kompleks sih. Nanti mungkin terakhir baru bisa ditanyain lagi. Karena nanyanya udah agak kejauhan nih. Nggak bisa sih langsung di convert gitu. Cuman nanti pasti hasilnya ada nggak jelas gitu. Nggak memuaskan. Saya buat game kan itu. Ini apa? Oh. Oke, ada lagi? Nggak ada, aman? Bang. Kemarin saya coba kan Bang convert ke polygon. Terus mayanya itu nge-crash gitu Bang, nggak bisa di close sama juga nggak bisa di convert. Informasi di Ando itu bisa, tapi itu di workspace itu nggak berubah gitu. Objek itu nggak berubah pas gitu. Iya, makanya dia ada step optimize lagi sih, makanya agak kejauhan sih. Jadi saya ngulang dari awal. Iya, harusnya jangan ke convert dulu sih, maksudnya jangan kepencet Bang, soalnya kan di sebelahnya kan Bang. Kalau misalnya kejadian kepencet, di sebelah mana sih dia? Di sebelah ini Bang, apa sih namanya ini? Di sebelahnya scope guides itu Bang. Kan ada tuh convert primitive to polygons. Nah kepencet itu Bang.
Di sini ya, di sini. Bukan. Nah iya bang, paling pojok itu. Nah itu. Oh ini. Soalnya saya nggak pernah kena, makanya saya nggak tahu ini ada di sini. Pas kepencet kan, jadi dia jadi poligon gitu kan bang. Pas saya Ctrl Z itu. Sebenarnya masih ada. Ini habis saya pencet nih. Ini kan yang di konvert nih. Nah ini hasil konversinya. Jadi ini dia nggak ada hubungan apa-apa sama hairnya. Jadi hairnya masih ada. Delete aja nih. Ini ada namanya convert. Dia bikin grup baru namanya convert. Itu delete aja, udah nggak ada hubungan apa-apa sama. Nah anehnya itu bang, outliner saya ini bang, displaynya ini, outliner ini, nah itu hilang, nggak ada dia. Outlinernya nggak ada. Semuanya, ya nggak ada. Semuanya nggak ada ini, nggak ada. Maksudnya kan nggak ada informasi objek di situ bang. Kayak kamera, plan itu, collection itu nggak ada. Itu error berarti outlinernya, karena crash mungkin. Ya. Karena akhirnya udah banyak sih. Jadi kalau kayak gitu ya udah di restart aja. Soalnya saya close Maya juga nggak bisa. Di kill aja. karena ini ya, karena kalau proses convert itu ya, kalau misalnya nggak bikin error, ya cuman gini aja. Jadi kita pencet gitu kan. Ya cuman gini aja, harusnya nggak merusak apa-apa. Jadi dia independen nih, dia nggak nge-link sama hairnya juga, nggak nge-link sama exchange-nya. Jadi exchange-nya masih ada, masih aman. Jadi kalau yang normal gitu, karena mungkin tadi rambutnya udah banyak, PC-nya nggak kuat, pas di convert itu mungkin putus tengah jalan, makanya ngerusak outlinernya. Ya udah di kill aja. Iya sih bang. Kayaknya ngetes juga karena banyak buka file. Iya mungkin. Terima kasih bang. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kemarin kita udah sampai nge-build semua ininya ya. Jadi saya expect semuanya udah build guide-nya. Karena nggak ada pertanyaan, jadi saya anggap build guide-nya itu. Iya Pak, maaf tanya sebentar Pak. Waktu itu yang rambut itu, terkadang ada rambut yang gepeng itu, kenapa ya? Kan pada umumnya harus tebal-tebal gitu. Ini rambut yang pernah sih ini rambutnya kan itu tebal-tebal. Terkadang menjumpai rambutnya gepeng, tipis gitu. Itu kenapa ya, kenapa bisa tipis gitu? Harusnya sih enggak. Sebenarnya ini X-Gen ini rambutnya tipis ya memang, cuman dia follow kamera. Jadi kalau dilihat ini dia selalu ada thickness-nya kan. Jadi sebenarnya aslinya itu kalau ini dimatikan, ini di primitive face kamera, ini aslinya baru kelihatan. Dia sebenarnya aslinya memang tipis. Cuman karena dia dibikin kayak, nah ini, kalau saya tebelin, nah ini kelihatan ada yang tipis gitu. Ada yang tipis, ada yang tebal. Aslinya tuh kayak gitu memang. Jadi ini udah face kamera, ini harus selalu nyala. Mungkin ada pencet dimatiin mungkin. Cuman defaultnya itu harusnya dia selalu follow kamera, face kamera. Aslinya dia memang gepeng. Jadi gitu. Kalau guide-nya sih nggak usah digubris, biarin. Jadi kalau memang kita lagi ngedit gitu, dia memang gepeng sih. Kadang kayak
paper gitu gepeng sebentar, nggak ada hubungannya sama proses pengerjaan. Oke, jadi karena nggak ada pertanyaan soal guide-nya, jadi saya anggap taruh guide-nya itu sudah bisa semua ya, jadi nggak ada yang ada isu. Nah, sekarang kalau misalnya udah ke bentuk semua guide-nya, rambutnya juga udah follow. Nah, sekarang kita ke ini recordingnya kayaknya saya udah bikin settingnya kemarin ya, biar filenya lebih kecil, cuman nggak tahu nanti ininya. Harusnya sih kualitasnya nggak jelek-jelek banget ya, masih lumayan. Karena kemarin tuh filenya sampai 1,5 GB. Oke. Nah, selanjutnya harusnya kita ke modifier yang lebih lanjut, cuman kita mau ngebahas soal hair breakup. Nah, jadi sekarang saya mau bikin 3 objek nih buat 2 aja sih cukup kayaknya buat mendemokan. Mau lihat klipnya. Oke, nah sekarang saya mau bikin description baru pakai guide. R. Oke, saya mau taruh guide satu di sini. Saya mau shape. Exchange. Kita scroll dulu. Oke, terus satu lagi saya mau bikin description baru di grup yang sama. Satu. Misalnya ini di sini bisa diganti sebenarnya ya, langsung ya, kontrolnya using guide. Jadi ini pakai atribut, ini pakai guide, sama hasilnya kayak gini harusnya. Oke. Oke, ini udah hampir sama bentuknya. Oke, kita cek. Nah, ini kita bisa switch-nya di sini ya. Kalau kita ada 2 description di satu grup, gitu. Ini biasanya kita bikin 2 kayak ini nih. Kalau misalnya di badannya, di kepalanya itu ada jenggot, ini rambut, misalnya yang kedua jenggot, gitu ya. Oke, ada sini. Ini.
kecilan. Shape-nya ada error. Collection name again. Okay. Okay, another issue. Nggak tahu kenapa. Kita ulang aja mungkin. Jadi ini oke, ini collectionnya kita delete dulu aja. Hilang semua rambutnya. New. Yang satu. Oke. Alright. Bentar ya. Kayaknya sih gara-gara default project tuh banyak yang namanya hair. Coba saya ganti namanya. Contoh X saja. Ini tepat di kasih guide. Tadi pas masih guide ya, yang errornya pas ngasih guide. Oh iya, nggak cukup satu ternyata guide-nya, sorry. Terus ini misalnya kita shape ya. Kita shape semuanya. Jadi satu kayak ini, terus ini kita kasih lagi. Berarti ngasih guide tuh nggak cukup cuma satu ya. Harus ngasih lebih dari satu lah pokoknya. Hair 02. Ini kita ganti pakai guide. Mungkin segini. Oke, 100 juga sama. Oke, ini hair satunya 2.
dua gitu. Cuman saya biasanya matiin tube shade-nya ya, biar kelihatan kayak rambut. Karena kalau ada tube shade-nya itu agak mengganggu shading. Oke, ini udah 100, terus yang kedua, shade-nya matiin. Nah, ini hadapnya sama ya. Nah, jadi yang pertama, yang R01 itu kita kasih plump, kita setup maps, kita kalau keadaannya kayak gini terserah ya. Kalau cuman kayaknya sama juga bagusnya sih guide point. Nah, ini satu. Mungkin dibesarin lagi ya semuanya ya. Dua. Oke. Terus yang kedua kita kasih saya plum juga. Kita kasih guide. Oke. Enggak cukup panjang sih. Buat contohnya. Segini. Coba. Satu. Kurang. Kita mau dapat contoh yang gampang dimengerti sih ya, yang maksimal mungkin. Simple. Nah, sini sudah oke kayaknya. Oke, ini kita resize juga sampai sama size-nya. Jadi biasanya bikin guide itu memang ujungnya harus ketemu ya. Kalau mau bikin lumping guide gitu, jadi guide-nya kayak dia ngeklam juga. Jadi harusnya ini ke ujung sih ketemu harusnya. Nah, kayak dia tetap melancip itu ke atas. Oke. Nah. Nah, sekarang kita ada dua contoh nih yang kira-kira hampir sama. Pertama, nah ini yang pertama ini kita klam, terus kita nggak kasih apa-apa. Terus yang kedua ini kita mau coba terapin yang namanya breakup. Nah, kita mau tambahin di sini nih hair breakup. Ribut nggak? Ada suara kayak ini nggak? Oh, enggak bang, aman kok. Aman ya. Ada suara orang. Aman, Mas. Ada suara orang ngipas-ngipas seng soalnya. Nggak tahu ngapain tuh orang. Ini rusak. OneNote. Oke. Hair. Dekat. Ini udah ada nih.
Hereford breakup ini apa? Jadi tuh kayak yang mungkin kita bahas juga ada kemarin ya. Jadi walaupun rambut manusia itu ada apa? Walaupun rambutnya lurus, nah cuman kita bisa lihat sebenarnya rambutnya tuh ada yang pasti yang pertama ada clump ya, ada clumping. Terus dia pasti ada wave, terus ada ini, pokoknya ada kayak separation, jadi semuanya nggak lurus satu gitu kayak kain. Walaupun kita lihat yang lurus sekalipun, dia juga ada clumpnya, ada clumpingnya. Terus ada apa? Ada satu-satu yang keluar gitu. Itu biasanya kita sebut kalau di grooming. Sebenarnya di surfacing juga ada kemarin ya breakup ya. Jadi kita breakup spekularnya. Jadi sebenarnya teorinya sama. Kita mau breakup yang pasti looknya, terus shape-nya, karena dia nanti ngaruh ke spekular ya. Kalau kita bikin semuanya rapi sama gitu nanti spekularnya sama gitu. Jadi akhirnya kelihatannya kayak surface, kayak plain surface gitu, kayak flat surface. Nah ini walaupun udah diedit ya, jadi selurus ini tetap dia spekularnya ada breakup juga. Jadi sebenarnya kita mau achieve itu kalau yang buat rambut lurus ya, buat rambut lurus tuh spekular breakupnya harus ada. Cuman kalau rambut yang normal gitu kan, ini kan rambut yang normal nggak diedit, nggak ditata, nggak diapa-apain. Itu ini baru kelihatan breakupnya banyak. Jadi breakup itu ada beberapa elemen ya. Kita bisa bikin ini sebagai reference saja bisa. Oke. Nah, di breakup fur atau hair itu ada beberapa elemen dari breakupnya. Itu yang pertama ada clump, ya pasti. Karena kalau kita lihat, kalau kita nggak pakai clump ya, rambutnya jadinya begini, ini. Ini tadi yang saya sebut spekularnya jadinya kayak flat plane. Jadi kalau kayak gini percuma kita grooming ya. Sebenarnya kalau kita kasih clumping aja dia spekularnya tuh udah breakup kelihatan udah kayak terpecah-pecah gitu. Walaupun masih kelihatan kayak aluminium ya. Cuman sudah ada sedikit. Nah, yang pasti pertama ada clump. Kita bikin di sini aja biar ada poin-poin gitu. Oke, pertama itu ada clump. Terus di bawah clump itu ada subclump. Jadi subclump itu apa? Subclump itu biasanya kalau di rambut ya, kalau kita bisa lihat ini. Nah, ini kalau kita cek lebih jeli lagi. Nah, ini dia sebenarnya ini satu clump, kita bisa bikin ini satu clump. Ini satu clump ya. Mungkin bisa dilihatin lagi. Nah, ini satu clump. Oke, ini satu clump nih. Cuman kalau kita lihat di sini, ini ada satu clump itu kebelah lagi. Jadi kita ganti aja warnanya kuning. Nah, jadi ini kita sebut belahannya ini kita sebut subclump. Nah, ini satu clump, dia kisah satu clump.
Terus ini ada mungkin satu klam lagi. Jadi di sini ada satu klam lagi. Mungkin biasanya di sini ada yang keluar satu klam gitu. Nah, jadi teorinya itu seperti ini subklam. Jadi ini yang merah, itu klam. Yang merah itu klam. Terus yang kuning itu subklam. Nah, berarti di dalam klam ada klam lagi. Nah, subklam ini kita bisa aja bikin dia beberapa layer sih. Jadi mungkin di dalam klam ini mungkin ada lagi yang mungkin ini tadi yang keluar sendiri itu subklam yang beda lagi. Nah, terus ini mungkin bagian dari klam yang merah juga, cuman ini kita bikin udah subklam. Bisa jadi begitu, bisa jadi enggak sih. Jadi kayak gitu. Mungkin ini subklam lagi. Cuman yang pasti mungkin ini kita kasih nama subklam 2 mungkin. Karena kita layer klamnya. Subklam 2. Jadi ini mungkin kita layer klamnya. Kalau kita lihat case-nya di sini, yang pasti subklam itu lebih kecil dari klamnya ya. Jadi kalau yang ini misalnya, yang ini klam radiusnya segini, terus ini klam radiusnya udah segini, terus ini klam radiusnya udah segini. Dan bisa dilihat juga dari contohnya ini yang merah besar, terus yang kuning kecil, terus yang biru ini udah tipis-tipis. Nah, jadi gitu. Nah, biasanya dalam praktek ya, subclamping itu kita langsung kasih aja klam baru. Jadi ini klam yang pertama ya, ini misalnya. Nah, ini contohnya sekarang ini yang nggak kena apa-apa. Jadi kita nggak kasih apa-apa di sini, kita nggak breakup maksudnya. Terus ini cuma ada klam aja. Terus buat yang kedua ini kita bisa langsung kasih klam. Terus biasanya yang kedua itu kita udah nggak pakai guide lagi, karena kalau pakai guide besarnya nanti sama. Jadi ini kita generate yang agak banyak, misalnya 5. Nah, jadi klam poinnya itu kerasa jauh berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini walaupun nggak terlalu kelihatan, kalau kita lihat color preview-nya, nah jadi ini klam yang kedua, ini klam yang pertama. Klam yang pertama cuman 3 helai, karena dia ngikutin 3 guide yang tadi. Nah, sekarang yang kedua itu, nah ini yang banyak. Oke, ini belum kelihatan backupnya, cuman nanti kita bisa cek. Nah, backup yang selanjutnya itu adalah bisa kasih webinars ya. Kalau gitu. Jadi webinars atau kalau ini kita ngasih ini ya, rambutnya ya. Yang pasti kita bisa ngasih coil, atau kalau di prakteknya ini misalnya kalau kita lihat di sini
di rambutnya ini ya. Misalnya kita kasih warna yang lain. Nah ini curl. Curl itu artinya dia agak meliuk-liuk ya. Nah, curl itu nggak spesifik ke modifier tertentu. Yang pertama itu bisa dikasih dengan udah pasti guide-nya kan, karena guide-nya tadi kita bentuk sedemikian rupa, jadi dia udah kayak ada curl-nya atau waviness-nya. Jadi yang pertama bisa pakai guide. Terus yang kedua kita bisa kasih kalau mau nambahin mungkin bisa pakai coil juga. Nah, coil itu dia ngasih ekstra curl gitu. Atau bisa pakai noise juga bisa. Kita pakai noise, mungkin awalnya noise itu noise itu terlalu besar ya, frekuensinya. Ingat, frekuensi yang kemarin semakin tinggi dia semakin zigzag ya. Jadi kita mau kecilin frekuensinya, magnitude-nya kita bisa besarin 5. Frekuensinya kita bisa kecilin lagi, lebih kecil lagi. Oh ya, ini lupa tadi tambahin modifier count-nya. Nah, kalau mau, karena noise sama coil ini agak-agak sama ya sebenarnya. Nah, noise kalau mau nampilin dapetin hasil kayak coil tadi, ini salah satu caranya bisa correlation-nya. Correlation itu kayak ini random ya. Kalau correlation itu kayak dia ngikut ke clamp-nya gitu. Jadi kalau kita kasih correlation ini 1 sampai 100 ya. Kalau kita kasih 100, nah dia maintain clamp-nya. Jadi frekuensinya kita bisa ini 0,1. Nah, 0,2 mungkin. Nah, ini udah hampir sama efeknya dengan coil tadi. Tapi kalau kita nggak kasih coil, nah, cuman coil memang lebih ini dia. Ini magnitude-nya kita bisa besarin kalau kita memang mau. Gitu tadi. Nah, itu waviness atau curl kita bisa dapat dengan guide, bisa dengan coil, bisa dengan noise. Jadi gitu. Nah, waviness juga kalau misalnya nggak dikasih noise langsung, itu di level clamping juga ada sebenarnya. Jadi misalnya clamp pertama, ini dilihat ada noise kan. Nah, ini hampir sama. Jadi misalnya kita kasih, kan biasanya skill-nya mati dulu ya. Jadi kita harus kasih frekuensinya 0,1. Nah, cuman dia secara otomatis dia maintain shape-nya. Jadi kayak yang kerasa gitu malah di ujung-ujungnya nih. Karena tanpa noise ini kita bisa lihat. Jadi dia agak lebih subtle. Mungkin kalau kita tinggiin frekuensinya baru kerasa. Jadi lebih subtle daripada kita kasih noise langsung. Ini sudah kita kasih 2. Nah, ini noise-nya 5. Cuman dia secara otomatis dia tanpa kita kasih correlation, walaupun di sini ada correlation, dia ngikut clamp-nya. Terus di clamp 2 juga, nah clamp 2 ini sebenarnya yang paling penting kita kasih noise-nya. Jadi di sini kalau kita nggak kasih noise, di clamping 2 ini kalau kita kasih noise,
Nah, dia baru menampakkan diri kalau dia itu nge-breakup si ini ya tadi, si klamnya tadi. Nah, dia baru kelihatan kalau dia breakup. Nah, ini shape-nya terserah ya. Kalau saya biasanya kira-kira beginilah. Jadi mungkin dari rootnya itu udah ada sedikit gitu. Mungkin frekuensi noise-nya 5, frekuensinya mungkin saya turunin dari 0,3. Nah, kayak begini. Jadi kerasa mungkin sehatnya begini ya. Jadi dia kerasa udah agak lebih mecah rambutnya lagi. Plum scale-nya kayak kemarin saya bilang ya, plum scale itu jangan terlalu lancip. Nah, jadi plum scale-nya rata-rata semuanya tuh curve-nya tuh ujungnya tuh nggak habis di nol. Jadi bagusnya tuh nggak habis di nol. Oke. Itu tentang waviness atau waviness. Yang ketiga itu noise ya, udah pasti. Kita sebut aja noise mungkin. Terus yang keempat ada korelasinya juga itu flyways. Jadi noise itu general ya, jadi kita nggak bisa ini. Jadi kalau kita kasih noise biasanya itu kita langsung ini ya. Jadi kayak semuanya itu nggak ada yang lurus gitu. Magnitude-nya ini saya kasih 0,2, 0,3. 0,4, 0,5 kebanyakan. Nah, yang ini bisa 0,3. Jadi dirasa-rasa aja sih bagusnya kayak gimana. Nah, jadi overall dia misahin individual hair gitu. Jadi nggak yang terlalu ikat ke klamnya. Ini tadi tapernya belum dikasih, belum terlalu terasa. Oke, ini tapernya udah ada. Nah, ini breakup yang noise. Jadi noise itu overall biasanya ya. Semuanya ada. Tetap masnya kemarin kalau mau dikasih expression random 0 misalnya ke 0 sampai 1. Ini jadi lebih random lagi. Metodenya kita bisa tinggiin kalau kita udah kasih random biar lebih keras. 0,8. Kebanyakan 0,6 bisa. Nah, jadi ini kelihatan kalau individual hair-nya dia sudah ada kayak waviness sendiri sih. Nah, sekarang udah jauh perbedaannya antara ini sama ini ya. Sekarang ya. Oke. Yang elemen yang keempat dari hair breakup itu adalah cut randomness, polling randomness ya mungkin ya. Nah, jadi rambut itu nggak mungkin kayak gini ya. Jadi nggak akan pernah ada yang bisa motong atau kayak gini. Sebenarnya yang randomness itu udah didapatkan dari noise sebenarnya. Noise itu dia
selalu ngasih ini ya, pesan kayak udah random gitu dulu. Motong-motongnya udah agak random gitu. Cuman nggak cukup ya. Biasanya ya, rambut itu ya kita misalnya mau draw, itu biasanya rambut kalau misalnya klamnya begini, itu biasanya ujungnya tuh kayak gini ya, jadi agak jadi lengthnya tuh nggak semuanya sama gitu, ada yang panjang, ada yang agak pendek gitu. Jadi randomness yang bagus kayak gini tuh yang kita mau. Ini harusnya kayak gini lengthnya. Nah ini kita bisa lihat di sini juga dari gambarnya juga nih. Nah ini lengthnya bisa kita lihat nggak semuanya sama. Jadi kemarin kita udah lihat cut ya buat ngasih length randomness-nya, kita bisa kasih cut effect ini di modifier cut. Nah itu dia udah random ya. Jadi ini kita bisa tambah lagi 0,1 ke 0 ke 0,4 mungkin. Atau mungkin langsung kita kasih 4 ya, 0 ke 4 gitu. Nah ini yang sehat itu begini rambut kelihatan. Nah cuman kita masih ada nih, ada apa, masih ada efek ngotak itu dapat dari klamnya. Nah makanya kita bisa ngasih randomness itu ke dari clamping. Nah jadi second clamp ini, clamp yang pertama kita nggak mungkin ngasih cut ya, karena dia nanti karena kan klampnya nggak banyak ya. Nah clamp yang kedua ini dia udah satu-satu kelihatan besar, cuman dia masih motongnya sama. Jadi di sini ada cut effect juga sama, ada cut effect. Nah kita tinggal ngasih value yang sama atau expression yang sama, random 0 sampai mungkin kita coba 0 sampai 1 atau 0 sampai 2 langsung lah. Nah jadi ini dari clampingnya sendiri sudah ada. Nah ini kita bisa lihat kalau kita lihat color previewnya. Nah ini kita bisa lihat ada yang cuman segini, ada yang segini panjangnya. Jadi sekarang sudah random lah macam-macam. Saya exaggerate lagi 4 itu. Nah, jadi ini ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Nah terus di multiply sama cut yang ini. Nah, jadi kita udah dapat efek yang bagus sih. Ini udah bagus banget. Nice. Flyaways tadi belum ya. Oke. Nah, kalau flyaways itu kalau kita lihat dari gambarnya, itu dia kayak extension dari noise ya. Jadi dia noise tapi cuman dikit, cuman efeknya besar gitu. Nah ini flyaways namanya. Kalau kita sebut ini semuanya flyaways. Nah, ini pasti ada dikit-dikit di rambut ini juga, di rambut lurus juga pasti ada dikit-dikit. Jadi rambut normal yang natural itu ini pasti ada. Nah jadi ini flyaways. Ini kita sebut flyaway namanya. Oke, flyaway ini
kita ngasihnya pakai noise juga. Kalau di Exchange ya, kita ngasihnya pakai noise juga. Cuman magnitude-nya memang kita kasih agak tinggi ya. Magnitude-nya kita kasih agak tinggi, frekuensinya kita bisa kecilin sekitar 0,3 gitu. Jadi ini udah kelihatan shape-nya kayak flywheel-nya si mungkin ini root-nya juga kita mau tambahin dikit biar exaggerate efeknya, mungkin bisa kita kecilin ke 3. Ini efeknya udah hampir sama kayak Jenny Aniston nih, Jennifer Aniston. Cuman kita lihat ini terlalu banyak ya. Yang pertama kita bisa coba itu randomness. Randomness 0,1 gitu. Ini kita bisa coba, kalau mungkin cukup segini ya sih tergantung directionnya kayak gimana. Cuman biasanya ngasih flyaways itu nggak kayak gini ya, ini terlalu banyak, masih terlalu banyak. Jadi cara selanjutnya tuh kita pakai stray percentage. Stray percentage itu di dokumentasi ada. Kemarin kayaknya kita udah pernah nyoba juga. Stray percentage itu kayak ngerandom, cuman dia lebih random lagi, dan randomness-nya itu kita bisa kasih kayak percentage. Misalnya kita pilih 10% ya, 10% random, stray-nya persen random. Nah ini kita kasih perintah dia ngambil stray. Jadi ya kita kasih perintah dia ngambil stray. Jadi ini flyaway-nya udah nah ini caranya kalau frekuensinya, karena frekuensinya semuanya ini sama ya. Sekarang frekuensinya sehatnya 0,3, normalnya 0,3. Cuman kita mau ada beberapa mungkin yang agak lebih banyak frekuensinya. Jadi kita bisa nih random di sini 0,3 sampai 1 mungkin. Kita mau ada beberapa yang lebih kriwil, mungkin terlalu kriwil sih. Kan 7. Untuk duitnya banyakkan 2. Nah, jadi ini ini udah. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ininya magnitude-nya kebesarannya 2. Jadi sekarang kita udah punya flyway, stray percentage-nya masih bisa diatur ya, mungkin bisa ditambah 15%, lebih banyak. Gitu. Jadi kalau kita render, mungkin mau penasaran gimana hasilnya. Kita select dulu. Oke. Terus download. Rendernya error, nanti saya cek kenapa rendernya error. Cuman at least look-nya seperti ini harusnya. Jadi ini bedanya ini karena
grooming itu masih ini ya, masih agak jarang kita temuin. Terus banyak yang belajar sendiri. Nah, jadi yang belajar sendiri itu biasanya hasilnya begini, karena semua teori ini nggak dapat. Ini sebenarnya dikit kan teorinya, cuman perubahannya sangat-sangat signifikan. Nah, ini tingkat natural rambutnya itu udah jauh sih biasanya. Ini kelihatannya. Jadi ini biasanya bikin yang belajar sendiri itu bikin kayak gini karena nggak tahu yang ini. Nah, kalau dilihat sih oke-oke aja nih, cuman secara secara detail, level of detailnya sih sebenarnya kan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tentang breakupnya. Yang itu tadi yang bikin 2 rambut berbeda, itu pakai 2 describe? Atau 1 aja cukup, Pak? 2 description itu yang pasti. Karena kalau mau bikin 2 look yang berbeda, ini kan 2 atribut yang berbeda ya. Ini harusnya pakai 2 description. Misalnya kayak rambut sama jenggot. Facial hair biasanya facial hair itu beda sama rambutnya, karena agak ribet kalau misalnya bisa aja satu gitu. Cuman semua perbedaannya itu harus di paint map kan. Jadi untuk menghindari banyak paint map itu, kalau misalnya ini tadi contohnya, misalnya ini tadi, kalau saya nggak mau ini, sekarang kan berbeda nih, jauh berbeda. Karena ini udah dikasih modifier. Nah, kalau misalnya ini saya bikin satu description semuanya, nah ini semua modifier ini harus saya map hitam di sini, sebelah sini. Clamping 2, noise, terus cut. Di sebelah sini saya harus paint hitam semua. Saya harus paintin masknya semua hitam semua. Jadi kan akhirnya jadinya ribet. Unnecessary step. Ada lagi yang mau nanya? Bang. Halo Bang. Ya. Ini mungkin agak di luar ini ya Bang, luar topik kita hari ini. Ini kenapa ya Bang kira-kira? Boleh saya search dulu nggak Bang? Iya boleh. Nah Mas, saya search. Iya ada. Nah ini Bang, ini tuh dia udah gak bisa dipencet loh Bang. Kalau nge-crash kan kayak nggak bisa diapa-apain kan Bang, kayak nggak bisa di rotate atau di apa gitu, di klik ini masih bisa, tapi nggak ada kayak nggak ada perubahan gitu Bang. Ini di X nggak bisa loh. Ini saya ini 3 kali, 1, 2, 3. Jadi Kenapa tadi isunya? Sorry, kenapa? ini Bang, apa namanya? Pas saya lagi nambahin ininya, rambut-rambut ini Bang. Jadi itu pas saya mau nengok ini di sini, pas nengok di sini tuh itu nggak ada Bang, nggak bisa nih. Ini udah saya pencet-pencet nggak bisa.
Ini pas ini juga di close ini juga nggak bisa. Ini tuh salah di mayanya atau gimana gitu? Ini soalnya kalau nge-crash kan nggak bisa di-rotate, diapain gitu kan? Nggak bisa kan dia harusnya. Itu mirip saya kemarin, Mas. Gimana tuh? Ulangi. Nah itu dia. Nah, saya Ini udah ulangi 3 nanti kali. Nih. di tengah jalan gitu lagi, itu yang Nah, ke-8 baru bisa. ini udah 3 kali. Coba di ini. Bentar ya. Itu mayanya crash, Mas. Jadi kemarin tuh waktu bisa nggak saya apa-apain, saya tinggal bentar, lalu saya geser-geser lagi, tiba-tiba rambutnya tumbuh lagi. Nah itu tinggal bentar. Ini udah semalaman saya tinggal nggak bisa. Nggak muncul dia. Itu kontrol poinnya bisa di-select nggak? Karena ciri-cirinya utama kontrol poinnya itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu diulangi lagi berarti. Coba kamu cek di channel box-nya. Di mana tuh? Channel box Di kanan. di channel box. Pastikan extend grooming-nya nyala. Extend groom layer-nya pastikan nyala. Udah nyala. Oh, udah nyala. Udah nyala. Terus di extend-nya coba cek. Di extend tab. Nah, terus di preview output-nya. Di mana bang? Preview output. Nih. Itu 100%. Persennya itu 100. Mana bang? Oh. Persennya itu di atas paling atas. Persennya 100. Persennya semua 100. Terus coba kamu refresh. Oke, masih nggak bisa. Itu description-nya ada berapa di dalam situ? Coba lihat description-nya. Gimana bang? Di description. Oke. Jadi gini ya, yang pada nggak ngikut itu sebenarnya naming-nya ya. Jadi Xgen itu nyimpen nama collection sama description itu di drive ya. Jadi kalau kamu buka 2 file, kamu bikin collection 1 dan description 1, dia nanti nimpa tuh di dalam drive C gitu. Jadi makanya nggak ada yang ngikutin namingnya. Jadi namingnya itu spesifik. Kalau misalnya kalau misalnya kamu bikin hair. Jadi kalau udah ada yang namanya hair, kamu belum nyimpan filenya, atau filenya itu namanya Mohawk. Jadi projectnya nanti di C itu namanya Mohawk juga. Nah, kamu bikin sekarang udah buka 2 file, satu namanya Mohawk, satu lagi namanya Mohawk juga. Terus kamu bikin collection, namanya collection yang sama. Terus description yang sama, jadi itu clashing dua-dua. Jadi harusnya itu collection itu dikasih nama yang benar. Kalau misalnya kamu ada buka 2 file itu nggak bisa dia clashing pasti, karena dia nyimpannya di drive semua. Jadi dia nggak nyimpan di file Maya semua. Jadi nggak direkomendasikan semuanya pakai collection 1, description 1 semua. Jadi makanya pas bikin itu awal kasih nama yang benar. Kemarin saya udah nunjukin juga kan kasih nama yang benar. Gitu.
Itu ya udah pasti flashing ya filenya. Oh, oke. Terima kasih ya, Bang. Oke. Nah, ini saya tunjukin cara buat recover guide ya. Cuman recover groom udah pasti nggak bisa. Recover guide itu masih bisa. Nah, jadi misalnya kalau kayak tadi filenya hilang, file exchange-nya, rambutnya nggak keluar lagi. Ini guide. Nah, guide ini kita bisa convert jadi curve. Di sini generate, ini ada convert. Apa sih namanya? Oh, besar itu di sini. Di sini ada utilities. Ini ada guide to curve. Di utilities ini ada guide to curve. Nah, ini guide-nya kasih keep aja. Terus langsung create curve. Nah, jadi ini kalau guide-nya kita hide, ini udah ada curve-nya. Nah, ini kita bisa ekspor atau biarin di sini. Misalnya nanti filenya ke delete itu. Ini misalnya ini saya delete ya. Ini guide-nya saya delete semua, misalnya. Ini saya delete semua, udah nggak ada. Terus ini, terus ada option yang kedua, ini curve to guide, kebalikannya. Jadi kita convert curve ini yang kita bikin tadi. Ini kalau mau nyimpan curve-nya jangan dicentang delete curve, terus add guide. Jadi guide kita udah ada lagi. Gitu. Kalau hilang misalnya. Jadi untuk case siapa tadi? Fadil ya. Untuk case yang kayak gitu, ini bisa tadi kan guide-nya masih ada. Nah, guide-nya dijadikan curve. Ini guide to curve, nanti udah jadi curve gini. Udah jadi curve gini. Nanti ini description-nya di ini aja, di delete aja. Collection-nya di delete. Terus nanti bikin yang baru dengan nama yang benar. Ini misalnya ini hair. Ini saya bikin hair namanya mohawk. Jadi nanti kalau misalnya saya bikin file baru, nah ini nama description-nya hair, collection-nya hair, description-nya hair, terus saya save. Ini kalau untitled gini dia masih save di default ya, di default project. Jadi ini nggak nimpa-nimpa. Jadi gitu. Nah, ini mohawknya kalau saya buka di file lain terus saya rubah-rubah itu nanti ini nimpa-nimpa sama ini. Jadi kalau misalnya mau bikin file udah bikin file lain terus namanya beda, itu mau tes gitu terus kasih nama aja tes gitu, nama filenya tes gitu. Karena ini kalau di save ya, kalau misalnya saya save ke model. Nah, ini file mohawk. Terus di bawahnya ada mohawk hair exchange. Jadi kalau kalian buka dua file, terus namanya di sini informasi exchange semua ya. Kalau di production ini perlu. Nah, ini project default, nyimpannya di project default semua. Nah, namanya ini nanti dia nyari-nyari nih. Ini description-nya tadi namanya apa. Nah, gitu ini usahain semuanya dirapikan sih namanya. Harus wajib rapi. Gitu. Jadi nggak flashing dia. Itu dia masalahnya di exchange. Exchange itu groomingnya rapi, cuman masalahnya dia nggak nyimpan di file ini.
dia nggak nyimpen di filenya, cuman dia semuanya nyimpennya di C. Kalau kalian buka, kalau mau lebih teknikal lagi, ini saya buka Maya-nya default, terus Exchange, collection. Nah ini di sini ada semua. Nah ini collection kalian tadi nih, semuanya kalau semuanya collection satu, description-nya jadi nimpa-nimpa nih di sini semuanya nih. Gitu. Pak, kalau collection itu dihapus, jadi bikin lagi nggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa, ini kalau misalnya nggak pakai, ya udah hapus saja, maksudnya di clean up gitu, boleh hapus saja. Oke. Cuman ini nah ini hair-nya si Mohawk tadi ada di sini, ini pumpingnya. Nah ini hair 1 ini yang dari file ini tadi, dari file ini tadi. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, nimpa-nimpa dia. Sebenarnya step yang lebih jauh tuh sebenarnya kita set project dulu sebelum ngerjain. Misalnya misalnya ini di folder ini saya bikin Mohawk. Oke, ini saya bikin Mohawk. Nah, jadi ini project Mohawk ini nanti semuanya di sini. Nah, jadi bagusnya itu sebelum mulai. Jadi nanti kalau mau bikin baru sebelum mulai kita set project di Mohawk ini, terus set. Nah, ini foldernya di sini. Nah, ini set project di sini. Jadi nanti semua file di dokumen semua file di Exchange ini Mohawk ini tadi hair ya. Ini Mohawk ini semuanya masuk ke sini harusnya. Ke file, ke folder ini. Gitu. Cuman kalau harusnya kalau ngasih namanya benar, dia nggak flashing harusnya. Cuman kalau memang mau rapi, mau mau bisa asal-asalan ngasih nama gitu, description gitu, di set project aja di awal. Jadi dia nggak mengganggu project lain. Karena ini default, yang kita bikin sekarang ini default, yang ini juga maksudnya default. Nah, jadi kalau default project semuanya namanya collection 1, description-nya semuanya description 1. Classing dia biasanya. Jadi gitu. Kalau namanya sama, namun disimpannya di folder yang berbeda, apa pengaruh, Pak? Namanya sama, folder yang berbeda ya enggak flashing lah. Enggak apa-apa. Enggak flash kayak gitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh. Cuman nggak bisa main pindah ya. Oh. Jadi yang udah ada tadi nggak bisa main pindah sih. Yang udah ada di sini nih, ini pumping map point-nya, ini tadi yang kita generate ya, semuanya masuk mari. Ini nggak bisa terus mau di-cut gitu hair-nya, terus masukin mana gitu. Nggak bisa kayak gitu sih. Dia harus di awal tuh, kalau bisa di planning, kasih collection nama collection yang benar. Cuman ini misalnya kalau misalnya yang di sini kita kasih nama hair Mohawk gitu, ini udah aman sih harusnya, hair Mohawk gitu, karena di default folder nggak ada hair Mohawk gitu. Terus di sini juga kasih nama yang benar collectionnya.
Collectionnya misalnya kasih collection hair mohawk, terus description-nya mohawk, terus nanti misalnya mau kasih jenggot ya kasih nama beard gitu. Oke, ada lagi mau nanyain? Oke, kalau nggak ada, kita sudahin. Ini nanti diterapkan ke si mohawknya ya. Kalau sudah jalan lagi mohawknya, ini nanti semuanya yang tadi ini diterapkan ke mohawknya. Harusnya individually looknya begini sih mohawknya satu-satunya, karena kan dia nggak tajam-tajam juga. Oke. Siap Mas. Oke Pak. Oke Bang. Kayaknya dilanjut aja, kita nggak masuk kayaknya sore ini karena sudah ada masih ada isu. Restart PC enggak sih, terus sampai restart PC sih enggak harusnya. Dilanjut aja semuanya, kita ketemu lagi besok pagi. Cuman mungkin besok pagi tuh progresnya udah bisa diupload ya. Jadi hari ini tuh nanti saya kasih folder, ada hasil praktikum juga. Jadi progresnya diupload aja. Apakah itu baru guide, apakah udah mulai ngerjain hairnya. Harusnya sih saya tadi expect-nya guide-nya udah siap. Jadi ini udah bisa di-apply semua. Saya expect-nya besok pagi udah sampai situ sih. Cuman ya nggak tahu, mungkin ada yang progresnya agak lambat. Ada yang banyak isu. Oke. Thank you semua. Siap Mas. Makasih Mas. Makasih Pak. Nah.